Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Sobat Genpes, dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, di kali ini berjumpa lagi dengan saya, Sutrisna Wijaya, dari CGS CMB Sekuritas Indonesia, yang mana di sesi kali ini kita akan edukasi ataupun belajar mengenai investasi di pasar modal syariah. Memang saat ini kalau kita lihat tren perkembangan investasi syariah di Indonesia cukup lumayan signifikan gitu ya, dan memang kita ya mungkin sebagai masyarakat muslim khususnya ataupun non muslim mungkin bisa ikut andil kontribusi dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama Mas Dery dari Bursa Efek Indonesia, dari divisi pasar modal syariah Bursa Efek Indonesia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Sutrisna? Alhamdulillah baik. Sehat Mas Dery ya? Sehat alhamdulillah insyaallah. Baik, ini Mas Dery dari Bursa Efek Indonesia dari divisi pasar modal syariah, yang mana nanti akan sharing bersama kita yang mengenai tren investasi syariah di pasar modal Indonesia. Nanti bagi Bapak Ibu yang ataupun yang mau bertanya gitu ya, ataupun yang di live di Facebook, kita silakan mengajukan pertanyaan. Bagi yang ikut join di Zoom bisa di kolom Q&A, silakan ajukan pertanyaan di sesi pertama ini dengan Mas Dery. Nanti 1 jam durasinya. Nanti di sesi presentasi Pak Dery, nanti kita akan ada sesi tanya jawab langsung yang akan dijawab langsung oleh Mas Dery. Dan nanti di sesi kedua dengan saya dari CGS Sekuritas akan membahas mengenai mekanisme perdagangan saham syariah. Baik, mungkin untuk bersingkat waktu Mas Dery, mungkin kalau saat ini ya Mas Dery, sebelum ke materi ya Mas Dery ya, kita ngobrol sebentar. Jadi memang kalau sekarang sih trennya kalau kita lihat ya pasar modal syariah khususnya jumlah investor syariah yang mungkin dulu itu waktu awal-awal yang masih jumlahnya ratusan gitu ya, masih awal tuh mulai booming, mulai trennya itu dari 2011 atau dari 2000 berapa ya, yang jumlah investor baru 500 nggak salah. Ya, itu 2011 ya, baru di awal luncurnya baru 500 orang yang ikutan. Oke, jadi dari seluruh sekuritas gitu ya yang bikin syariah, dan mungkin ketika itu juga belum banyak sekuritas yang punya produk syariah ya Mas Dery ya. Betul sekali. Ya, mungkin alhamdulillah sekarang perkembangannya sudah lumayan signifikan menurut saya. Dalam jangka waktu sekarang udah dari 2023 gitu ya, dari 2011 sekarang jumlah investor udah ratusan ribu gitu ya. Ya mungkin secara persentase mungkin besar gitu ya peningkatannya. Nggak mungkin selama perjalanan ini mungkin nanti Sobat Genpes di sini mungkin perlu sharing lah dari dari otoritas khususnya dari Bursa Efek Indonesia, seberapa besar sih impact dari perkembangan pasar modal syariah kita. Dan memang saat ini kita juga tahu produk di kita memang masih belum begitu banyak gitu ya, masih saat ini kita lagi gencar literasi untuk khususnya di satu instrumen yaitu saham syariah. Mungkin Mas Dery silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, siap. Saya izin sekalian share screen ya Mas Sutrisna. Semoga teman-teman juga bisa melihat materinya. Cek share screen. Dan betul tadi memang alhamdulillah banyak gitu ya perkembangan yang sudah dilakukan sejak 2011, tetapi teman-teman juga bisa lihat bahwa sebenarnya tren ini semoga bisa berlanjut, karena kalau misalnya saya ngerasain sih sebenarnya trennya lumayan kerasa itu pas di 2020 gitu ya, justru ini kerasa banget pertambahannya sebenarnya sangat luar biasa gitu, walaupun sebenarnya kalau di antara kita lihat pertumbuhannya mungkin pertumbuhan di awal itu begitu besar, eksponensialnya dari 500 sampai ke sekarang sekitar 128 ribuan investor. Menurut saya itu pasti kalau lihatnya cukup berasa ya, 1 dekade lebih, udah lebih dari 100.000 investor. Cuman kita akan selalu lihatnya dari sisi potensi gitu ya. Potensinya masih jauh sekali ya teman-teman, kalau misalnya kita lihat 128.000 dibandingkan dengan jumlah penduduk
kelas menengah lah di Indonesia gitu ya, yang mereka semua Muslim gitu ya, seharusnya potensinya lebih besar dari itu, dan kita akan coba optimalkan termasuk melalui kerjasama seperti ini. Jadi kita memberikan edukasi kepada rekan-rekan dengan berbagai cara, baik online maupun offline gitu ya. Rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat bahwa ini materi saya tentang tren dan investasi syariah. Tadi sudah dijelaskan juga, saya dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Dan teman-teman, ini memang fenomena yang sangat luar biasa ya. Jadi investasi syariah di Republik Indonesia itu makin laris. Jadi bukan hanya saham saja sebenarnya, sukuk juga ada. Walaupun ya pilihan kita untuk investasi ya cuman saham, sukuk, reksadana gitu ya untuk di sektor keuangan. Tapi yang jelas pertumbuhannya juga cukup harus kita syukuri saja gitu ya teman-teman, bahwa orang makin aware bahwa investasi syariah ini buat semua orang, buat siapa saja, boleh Muslim, boleh non-Muslim, ini silahkan, nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Tapi di sisi lain, saat ini beritanya itu bergeser. 2020 kita ngerasa bahwa investasi syariah mengalami perkembangan karena orang yang jadi investor syariah itu lumayan banyak gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat bagaimana kita membangun pasar modal syariahnya, bahwa dari 888 perusahaan, 589-nya ini data per Agustus kemarin, ini berarti sudah lebih dari 60% saham yang ada di Bursa Efek Indonesia sudah sesuai dengan syariah. Jadi bukan hanya investornya yang nambah, tetapi kita juga pasti gitu ya nambah dari sisi supply-nya, supaya teman-teman punya banyak pilihan gitu ya. Jangan bilang bahwa investasi syariah pilihannya cuma 30, cuma ada di Jakarta Islamic Index. Padahal sebenarnya enggak gitu ya. Jumlah investasi syariah itu, jumlah investor syariah bertambah dan jumlah saham syariah pun ikutan bertambah gitu ya. Bahkan persentasenya selalu mengalami peningkatan. Dulu mungkin di awal-awal ketika jumlah investasi syariah khususnya untuk saham gitu ya, kebanyakan dari saham yang sudah tercatat itu sekitar 300-an 400-an, jumlah saham syariah itu udah hampir 50%. Gitu ya. Jadi teman-teman suka atau tidak suka, sebenarnya ketika investor datang ke Bursa Efek Indonesia membeli saham gitu ya, peluangnya adalah sekitar 65% mereka beli saham-saham syariah gitu ya. Dan bukan cuma itu, tapi kapitalisasi pasarnya juga mengalami peningkatan. Kapitalisasi pasar itu sebenarnya apa sih? Kapitalisasi pasar saham syariah ini kita hitung dari seberapa mampu saham-saham syariah tersebut menghimpun dana dari para investor. Seberapa kuat perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah tadi menyerap dana yang ada gitu ya, potensi dana yang ada, dan ternyata gitu ya lebih dari 50%-nya, hampir 50%-nya. Bayangin kalau misalnya kita lihat gitu ya, kalau dari sisi kapitalisasi pasar 56%, ini artinya udah lewat. Jumlah saham syariah tadi ternyata 66%, bukan 65%, 66%. Jadi sebenarnya secara jumlah saham, kapitalisasi pasar, kita udah lebih dari 50% gitu ya. Termasuk frekuensi dan nilai. Ini frekuensi ini berapa kali saham ditransaksikan, value ini adalah nilai transaksinya. 48% volume, ini cuma jumlah lembarannya saja. Tapi kurang lebih dengan indikator seperti ini, kita melihat bahwa pangsa pasar di Indonesia gitu ya, khususnya untuk saham syariah, ini menurut saya sangat luar biasa. Dari data kemarin aja kita udah menilai bahwa sebenarnya di Bursa Efek Indonesia setengah lebih perdagangannya itu sudah sesuai dengan syariah, barang yang dibeli sesuai dengan syariah dan lain-lain. Tinggal tadi the way of we trade. Jadi bagaimana cara kita melakukan transaksinya gitu ya. Ini sangat menentukan kesyariahannya. Nah, teman-teman, terkait dengan soal cara gitu ya, kita menyarankan teman-teman menggunakan sistem online trading syariah gitu ya. Jadi supaya ikutan ngetren sekalian gitu ya, teman-teman kalau misalnya kan mau beda sama yang lain gitu ya, teman-teman bisa pakai ini sistem online trading syariah gitu ya. Dengan sistem ini teman-teman nggak bisa beli saham yang nggak syariah. Jadi ini tuh semacam aplikasi online trading untuk beli saham, jual saham, tetapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dan alhamdulillah sampai Agustus kemarin gitu ya, ini jumlahnya sudah mengalami peningkatan sampai 127.000 lebih gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat bahwa fenomena sekarang justru bergeser gitu ya. Kasus yang muncul soal-soal keuangan kebanyakan kasus yang negatif gitu ya, entah itu pinjol, entah itu misalnya kriminalitas yang didasari masalah keuangan dan lain-lain. Ini sebenarnya nggak enak teman-teman. Kenapa? Karena memang orang menyangka bahwa
mereka melakukan investasi, padahal bukan. Karena memang ketika ditanya pun sebagian orang masih keliru. Mana investasi, mana asuransi, gitu ya. Mana investasi yang benar, mana yang cuman komoditas perdagangan. Ini kan beda, gitu ya. Kripto, forex, dan lain-lainnya sebenarnya tidak bisa disebut investasi keuangan, tidak memenuhi dasar investasi. Tetapi kalau misalnya kita lihat kalau kita lihat lebih dalam, investasi itu seharusnya apa? Investasi itu seharusnya tadi punya landasan, gitu ya, punya underlying aset yang jelas, gitu ya. Kan kita mentransformasikan uang kita, gitu ya, menjadi sebuah aset yang produktif, gitu ya. Nah, bagaimana dia harus disebut aset, gitu ya, bahwa dia ini ternyata berbentuk sesuatu, gitu ya, berbentuk sesuatu dan menghasilkan. Nah, kalau misalnya berbentuk sesuatu dan kita tahu gitu bahwa kalau misalnya saham adalah bukti kepemilikan gitu ya. Mau yang lain boleh nggak asetnya? Boleh, misalnya dalam bentuk obligasi atau sukuk gitu ya, itu silahkan juga bisa gitu ya. Atau misalnya mau yang lain lagi reksadana, ya sama silahkan gitu ya. Jadi teman-teman kalau investasi in terms dalam bidang keuangan gitu ya, teman-teman bisa pilih pasar modal gitu ya, karena memang ini adalah cara kita supaya apa? Menurunkan gitu ya potensi risiko gitu, karena kalau mau investasi dari awalnya harus benar gitu ya. Dari awalnya nggak bisa asal-asalan. Dan kalau kita lihat lagi teman-teman gitu ya, ini sebenarnya tingkat literasi kita terhadap keuangan, khususnya terhadap pasar modal, ini sangat sedikit sekali. Makanya teman-teman di sini nggak ada ngomongin forex gitu ya, nggak ada ngomongin kripto karena nggak ada nih, nggak diawasi sama OJK juga ya kalau misalnya di sini, karena yang tadi bisa jadi adalah komoditas perdagangan gitu ya. Jadi kalau investasi ya investasi pasti diawasi sama OJK. Nah, termasuk di pasar modal gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau investasi, jelas dulu nih, paham dulu, terliterasi terlebih dahulu gitu ya. Sayangnya orang yang memahami pasar modal di sini kalau misalnya lihat tingkat literasinya cuman sekitar 4% gitu ya. Jadi teman-teman ada sekitar 96% lainnya itu belum terliterasi, dan kita lakukan seperti ini supaya teman-teman jadi paham gitu ya. Nah, kenapa saya ajak teman-teman jadi investor syariah gitu ya? Karena teman-teman kalau kita lihat orang terkaya di Indonesia itu rata-rata sebenarnya punya kesamaan gitu ya. Mereka kaya karena jadi pengusaha, dan sebenarnya apakah kita bisa ikutan jadi pengusaha? Kan kita sebenarnya tidak punya bakat gitu untuk membangun sebuah perusahaan gitu. Padahal kita memungkinkan sekali untuk memiliki perusahaan. Jadi kalau misalnya kita, wah saya sebenarnya nggak bisa kalau misalnya merintis perusahaan, saya maunya bisa beli perusahaan. Karena saya bisa memilih nih perusahaan yang baik itu seperti apa. Perusahaan yang prospektif ke depannya tuh yang kayak gimana, yang bisnisnya kayak gimana, itu teman-teman pasti bisa tahu. Gitu ya. Makanya teman-teman sekarang tuh eranya terbuka sekali. Asal teman-teman mau paham bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik dan benar. Nah, teman-teman udah punya kesamaan, mereka semua pada pengusaha dan kita pun bisa gitu ya menjadi pengusaha juga gitu ya, karena memang ketika kita membeli perusahaan gitu ya dengan cara membeli sahamnya ya kurang lebih sama aja, dividennya juga kita akan dibagi sesuai dengan jumlah saham yang kita punya. Yang punya jumlah saham 100 ya tinggal dikali 100. Yang punya jumlah saham 1 juta ya tinggal dikali 1 juta gitu ya. Jadi ini pembagiannya itu sangat adil dan proporsional gitu ya. So teman-teman, menurut saya kenapa teman-teman harus jadi investor ya seperti inilah gitu ya, bahwa teman-teman kalau mau sejahtera memang atau misalnya mau mencapai tujuan keuangan itu ya harus dilakukan dari sekarang dan harus mulai investasi. Nah, kalau misalnya ditanya investasinya buat apa, teman-teman tentukan dulu tujuan keuangannya untuk apa. Gitu ya. Jadi kalau bisa tujuan keuangan itu spesifik. Misalnya saya mau investasi gitu ya. Investasinya berapa lama lagi gitu ya. Jangan sampai kurang dari 1 tahun tiba-tiba teman-teman saya mau langsung masuk ke saham gitu ya. Baiknya sih sebenarnya punya spare waktu lebih dari 1 tahun itu udah bagus banget gitu ya. Tapi kalau jangka pendek dan teman-teman tidak punya pembekalan analisa teknikal yang baik, ini pasti berat. Maka yang harus dilakukan apa? Teman-teman tentukan dulu tujuan keuangannya, spesifik dulu. Saya tujuan keuangannya menikah, berapa tahun lagi? Sekarang usia saya sekian, saya mau nikah di tahun sekian. Measurable, gitu ya. Measurable itu sebenarnya dapat terukur. Misalnya saya target nikahnya 100 juta gitu ya. Saya baru punya uang 40 juta. Target atau tujuan keuangan kita itu 60 juta gitu ya.
achievable 60 juta dalam waktu 3 tahun cukup nggak sih gitu ya. Kalau saya setahun bisa ngumpulin 20 juta ya mungkin aja gitu ya. Jadi kenaikan harga tersebut akan ditutupi oleh apa? Akan ditutupi oleh kenaikan imbal hasil investasinya. Misalnya inflasi rata-rata naik 5% gitu ya. Kemudian imbal hasil Anda 7% atau 10%. Jadi itu sebenarnya sudah bisa tutup gitu ya. Nah, permasalahannya adalah bisa nggak setahun menghasilkan sekian dari target gitu ya. Jadi teman-teman boleh 3 tahun gitu ya, target kekurangannya berapa? 60 jutaan gitu ya. Ya udah setahun bisa ngumpulin 20 juta enggak? Ini sebenarnya achievable atau enggaknya sangat menentukan. Kalau target kita 500 juta, waktunya cuma 2 tahun gitu ya. Sedangkan setahun atau sebulan misalnya gaji kita hanya UMR gitu ya. Setahun mungkin nggak lebih dari 10 juta, nah pasti ini berat gitu ya untuk nyampe target tadi. Harus selalu ada yang disesuaikan, relevansinya juga dilihat gitu ya. Dan time relate atau waktu akan sangat menentukan. Makin panjang teman-teman mempersiapkan, ini makin bagus gitu ya. Makin panjang mempersiapkan, makin panjang waktu untuk mempersiapkan, ini makin bagus. Teman-teman jadi fokus terhadap tujuan keuangannya. Oh, tujuan keuangan saya tuh ini, saya mau kumpulin dari sekarang gitu ya. Nah, setelah tentukan tujuan keuangannya, teman-teman juga bisa evaluasi kondisi keuangannya. Asetnya berapa, utangnya berapa. Jangan sampai teman-teman gitu ya utangnya besar gitu ya. Utang besar terutama masuk ke pinjol. Ini lebih parah lagi gitu ya. Makanya teman-teman utang itu adalah pengurang aset gitu ya. Makin banyak utang berarti asetnya makin lama makin tergerus untuk turun. Karena teman-teman bayar utang itu bukan cuma pokoknya, bayar utang itu pasti gitu ya. Ada bunganya gitu ya. Makanya teman-teman lebih baik jangan berhutang. Cash flow itu uang masuk sama uang keluar. Kalau kita utangnya banyak, uang kita yang masuk itu akan bayarin bunga-bunga yang ada dari pinjaman kita, dan ini pasti berat. Kemudian setelah kita benerin nih gitu, kita evaluasi kondisi keuangan kita, tingkatkan pemahaman kita terhadap literasi terhadap lembaga jasa keuangan. LJK, misalnya, oh ini pembiayaan, ini perbankan, ini asuransi gitu. Ini jelas fungsinya masing-masing tuh tahu gitu ya. Kemudian setelah kita tahu pemahamannya, oh iya saya mulai investasi gitu ya. Jadi teman-teman sebelum kita menyisihkan sejak awal, teman-teman perbaiki dulu bocor halusnya apa. Bocor halus tuh kayak gimana teman-teman gitu ya. Kalau misalnya kita sering nonton, sering nongkrong gitu ya, bayar yang sebenarnya ya nggak bayar juga nggak apa-apa gitu ya, itu adalah bocor halus. Nah itu perbaiki baru kita sisihkan sejak awal. Karena begitu nyisihin sejak awal, waduh ini kayaknya kurang, saya nggak bisa investasi gitu ya. Padahal sebenarnya ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dikeluarkan gitu ya. Nah ini yang dikonversikan ke dalam investasi atau tabungan. Nah, setelah itu barulah gitu ya, oh investasi saya udah rutin nih gitu ya, walaupun sebulan cuma bisa sekian gitu ya, yang penting saya juga bisa bisa tenang karena memang sandang pangan papan terpenuhi, kemudian investasi dan tabungan terpenuhi, dan ini salah satunya proteksi gitu ya. Ini penting banget. Kenapa? Karena ketika hidup kita lagi capek-capeknya gitu ya mempersiapkan masa depan, sakit gitu ya. Maka uang kita jangan ambil di tabungan, uang kita jangan dengan cara jual saham, tetapi uang kita dipakai gitu ya, uang kita dipakai untuk sebenarnya sejak awal kita punya asuransi. Ketika punya asuransi enak, ketika kita sakit maka ini di backup sama asuransi, ini mentransfer risiko kita. Lagi capek-capeknya kerja, sakit, dia dibayar asuransi. Minimal punya BPJS gitu ya, dan bayar. Setelah itu teman-teman pikirkan bagaimana kita bisa melaksanakan zakat, infak, dan sedekah. Ini penting sekali buat teman-teman. Gitu ya. Makin teman-teman bisa melakukan zakat, infak, sedekah, yang di atas-atas ini gitu ya, biasanya terpenuhi dengan baik. Nah, kemudian aset itu adalah kekayaan. Apapun yang kita punya, besok harganya pasti turun, itu adalah aset konsumtif. Mobil, motor, tas, apapun itu, laptop, segala macam, barang elektronik, segala macam, itu kalau misalnya tahun depan harganya turun. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya emas, punya reksadana, punya saham, ada kemungkinan harganya naik, ada kemungkinan harganya naik. Gitu ya. Jadi teman-teman udah paham, oh iya ternyata aset yang harus saya paling kumpulkan banyak-banyak adalah aset produktif. Gitu ya. Dengan punya aset produktif, maka ini jadi lebih tenang lagi gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal pikirkan income dan spending-nya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Gitu ya. Perbanyak income, spending-nya justru kurangin gitu ya. Maraknya judi online gitu ya, zaman sekarang gitu ya, banyaknya orang yang seperti sekarang susah bayar utang dan segala macamnya karena ya salah satunya itu tadi gitu ya, biaya gaya hidupnya tinggi
gitu ya. Ditutupin pakai apa? Ditutupin ya itu tadi, gitu ya, pakai pinjol dan teman-temannya, dan ini bahaya. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat kondisi market kita alhamdulillah baik ya. Indonesia tuh sebenarnya kondisinya bagus banget gitu. Tinggal kita bisa manfaatin atau enggak. Karena sayang kalau cuma bagus gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat bahwa kondisi IHSG kita juga tidak mulus gitu ya. Enggak naik terus sepanjang tahun dari 2013 ke 2015, enggak gitu ya. Jadi teman-teman ini pasti naik turun. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tapi kalau misalnya orang punya manajemen keuangan yang baik gitu ya, dia akan beli ketika pas turun dalam gitu ya, dia beli gitu ya. Untuk beli perusahaan apa? Untuk beli perusahaan apa namanya? Yang sebenarnya kondisinya bagus. Perusahaan kondisinya bagus, laporan keuangannya bagus, penjualannya jalan terus gitu ya, tapi harganya turun. Nah, ini yang harus teman-teman pikirkan bahwa ini jadi peluang juga gitu ya. Jadi teman-teman bukan berarti peluang itu hanya ketika indeksnya naik gitu terus-terusan gitu. Kita juga pengen kayak begitu. Tetapi selalu ada kontraksi dalam perekonomian. Nah, kontraksi seperti ini kita bisa manfaatkan ketika kita punya cadangan kas yang cukup, punya cash yang kuat. Nah, teman-teman juga banyak ya yang namanya indeks, alhamdulillah banyak banget, dan ini juga jumlah investor kita hampir sekitar 127.000 ya kalau dengan data yang sekarang bulan Agustus gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat jumlah saham syariahnya itu sudah sangat mendominasi sehingga indikator transaksi yang lain juga sama gitu ya. Dan ini kenapa jadi tren? Karena memang sebenarnya investasi syariah tuh nggak bilang bahwa untungnya cuma di akhirat, enggak gitu ya. Untungnya di sini juga gitu ya, naiknya bahkan bisa 15% tahun lalu. Tahun lalu IHSG naiknya 4%. Jadi kita beli semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan bobot yang sama gitu ya, dapatnya 4%. Tapi kita hanya beli saham syariah yang ada di Indonesia saja gitu ya. Jadi teman-teman hanya beli saham apa namanya yang ada di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah, nggak sampai 800-nya, hanya beli sekitar 500-an saham aja, kita dapatnya justru 15%. So, penting buat teman-teman gitu ya, bahwa investasi syariah itu memang harus menguntungkan gitu ya. Nggak ada yang pernah nyuruh investasi syariah rugi aja, nggak bisa gitu ya. Dan ini adalah emiten syariah itu sebenarnya dia adalah perusahaan yang tidak mendeklarasikan diri. Jadi ada yang perusahaan yang mendeklarasikan diri, ada yang tidak. Yang tidak tuh sebenarnya perusahaan ini tuh perusahaan yang bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah gitu ya. Ya itu tadi, tapi udah tidak bertentangan dengan prinsip syariah, ya udah bisa gitu ya. Tapi kalau yang emiten syariah ini beda gitu ya. Dia mendeklarasikan diri sebagai perusahaan yang berbasis prinsip syariah, makanya nggak perlu ditanya lagi dia syariah atau enggak. BSI syariah apa enggak gitu ya, BTPN syariah apa enggak, ini namanya udah bank syariah gitu ya, tidak perlu ditanya lagi. Nah, beda sama kayak yang tadi yang tidak mendeklarasikan diri, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, masuk ke dalam daftar efek syariah. Nah, ini bisa gitu ya, disebut saham syariah juga gitu ya. Nah, selain saham sebenarnya banyak, ada sukuk, ada reksadana, ada ETF gitu ya. Teman-teman silahkan pilih sesuai dengan risk profile teman-teman, tapi kurang lebihnya teman-teman ya kalau misalnya ditanya jangan dibandingin gitu ya, mau saham apa reksadana ya, sebenarnya dua-duanya tuh kalau bisa punya gitu ya. Kalau misalnya saham juga bagusnya punya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya, sesuai dengan target tujuan keuangannya gitu ya. Apalagi reksadana gitu ya, itu berasa banget kalau kayak saya udah lebih dari 3 tahun misalnya waktu itu gitu ya, akhirnya udah 3 tahun tuh berasa banget nilainya tinggi sehingga saya bisa pakai gitu ya. Jadi teman-teman investasi itu goals-nya kemana dulu gitu ya. Ini adalah kendaraannya. Boleh pakai saham, boleh pakai sukuk, boleh pakai reksadana dan lain sebagainya gitu ya. Kondisi sekarang alhamdulillah jumlah investor itu kebanyakan adalah investor muda. Jadi hampir 80% investornya masih muda-muda dan ini bagus. Nantinya ketika misalnya mereka reach pendapatan tertentu gitu ya, maka ini pasti willingness to invest-nya makin tinggi gitu ya. Nah, kecenderungan untuk investasi juga pasti lebih tinggi kalau misalnya paham gitu ya untuk apanya. Jadi investasi itu tujuannya adalah cari untung. Nah, keuntungannya ini dipakai buat apa? Buat menutupi inflasi untuk mencapai tujuan keuangan kita juga gitu ya. Jadi pasti selalu ada risiko. Kenapa? Karena namanya juga jual beli gitu ya. Tapi kan judi juga ada risiko. Betul, judi itu ada risikonya gitu ya. Tetapi model transaksinya bukan jual beli dan judi itu tidak pantas dikatakan sebagai transaksi. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman setelah tahu investasi, nabung buat apa? Nabung buat simpen nih dana cadangan kita, gitu ya. Nabung tuh kayak gitu. Kalau misalnya kita punya dana darurat atau dana cadangan kita, gitu ya, ini kita bisa pakai buat adaptasi. Misalnya terjadi waktu Maret 2020 gitu, aduh, kita berhenti nih dari pekerjaan gitu. Apa yang harus dilakukan? Berapa
tabungan yang kita punya. Tabungan yang kita punya misalnya 90 juta gitu ya. Dengan 90 juta rata-rata hidup per bulan berapa gitu ya? 10 juta. Nah, ini tinggal dibagikan aja. Gitu ya. Nah, kemudian asuransi buat apa tadi? Gitu ya, supaya kita sakit ini di backup. Jadi pasar modal tuh sebenarnya punya dua fungsi, fungsi ekonomi, yaitu fungsi untuk sebenarnya mempertemukan nih perusahaan yang butuh dana buat ekspansi gitu ya, dengan kita gitu ya sebagai sebagai investor gitu ya. Perusahaan butuh dana, kitanya butuh untuk menginvestasikan dana kita gitu ya. Nah, ini dinamakan dengan fungsi ekonomi. Fungsi keuangan ini adalah jadi wahana investasi buat kita, karakteristiknya banyak gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah fungsi dari pasar modal, dan pasar modal syariah pun kurang lebihnya sama gitu ya, fungsinya sama gitu. Nah, kemudian gitu ya teman-teman bisa lihat bahwa oh ternyata kita sudah ada perubahan, kita tidak di bawah OJK Bapepam LK lagi atau dulu Kementerian Keuangan. Sekarang kita di bawah pengawasan OJK. Gitu ya. Jadi teman-teman udah paham, udah bisa ngelihat gitu. Bayangin kita kayak pasar impres gitu ya, atau mall gitu ya. Kita pembelinya, kemudian CGS-CIMB ini anggota bursanya yang bantuin teman-teman beliin dan jualin saham. Nah, barangnya itu disebut efek. Efek itu disebut surat berharga. Namanya disebut efek gitu ya. Kemudian di sini ada emiten. Nah, emiten di sini adalah penerbit efeknya. Yang nerbitin saham A gitu ya, PTA biasanya gitu ya. Teman-teman bisa tahu gitu ya. Jadi balik lagi, investasi syariah, apa itu investasi? Investasi itu sebenarnya mengkonversikan uang cash kita gitu ya untuk menjadi aset produktif. Jadi boleh dibilang ini investasi itu adalah kendaraan kita untuk capai tujuan keuangan kita. Tiap orang pasti punya tujuan yang beda dan punya pilihan kendaraan yang beda-beda juga. Gitu ya. So teman-teman pikirkan gitu ya, apa sih sebenarnya investasi gitu ya. Nah, investasi itu kita bagi dua. Jadi kalau orang tua kita nyebut investasi yang benar itu rumah dan tanah, itu benar gitu ya. Tapi di sektor real. Nah, kita punya ilmu untuk cari di aset keuangan. Boleh yang namanya saham, boleh yang namanya utang gitu ya, obligasi, boleh yang namanya sukuk. Kalau misalnya mau sesuai syariah gimana? Pilihnya yang sukuk, pilihnya saham syariah, pilihnya reksadana syariah. Gitu ya. Jadi ini sangat sederhana sekali gitu. Jadi investasi saham itu beli saham yang perusahaannya ada di Bursa Efek Indonesia nih. Jangan cari yang nggak ada, cari yang ada justru. Gitu ya. Dan karena memang di sekitaran kita dari bangun, tidur, tidur, bangun lagi gitu kan, itu sebenarnya banyak perusahaan yang bisa kita beli. Tinggal kitanya mampu atau tidak. Gitu ya. Jadi teman-teman banyak sekali barang-barang yang biasa kita beli, tapi sebenarnya kita tuh bisa juga punya perusahaannya. Gitu ya. Tinggal kita mau atau enggak. Nah, teman-teman begitu ngelihat indeks, ini jangan shock dulu. Ini sebenarnya gampang banget kok. Karena memang hampir semua orang ditanya kenapa nggak suka nonton seperti ini, kebanyakan bingung. Bingungnya gara-gara apa? Bingungnya ternyata gara-gara angka. Padahal ini gampang banget. 5592 ini adalah IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Angka ini means nothing kalau 5592 itu apa gitu ya. Angka ini dilihat sama segitiganya. Segitiganya warna hijau, berarti rata-rata harga saham sedang pada naik. Kalau harga saham rata-rata sedang pada naik, kita cek gitu ya, saham kita ikutan naik enggak gitu, karena ini juga rata-rata. Ada yang naik kebanyakan, ada yang sahamnya segitu-segitu aja, ada yang turun. Nah, tinggal kita cek gitu ya, teman-teman. Ini adalah IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Kalau ADRO, BBTN ini nama perusahaan, disingkat jadi 4 huruf. Yang bawahnya 2310 ini adalah harganya 2.310. Jadi kalau kita mau beli adalah 231.000 gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau beli gampang sebenarnya gitu ya, tinggal ini dikali 100 gitu ya. Dan yang namanya indeks itu banyak di Bursa Efek Indonesia, banyak sekali gitu ya. Tinggal teman-teman pilih mana yang teman-teman mau jadikan indeks acuan. Bagaimana caranya? Buka rekening dulu. Nah, ini ada CGS. Nah, silahkan tanya ke CGS gitu ya. Kemudian pelajari, kemudian tinggal beli, tinggal jual. Minimal belinya berapa? Berapa banyak? Slot. Nah, ini kan banyak orang yang bilang slot gitu ya. Padahal ini satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Satu lot itu 100 lembar. Makanya punya 1000 lembar berarti punya 10 lot. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, satu lot itu 100 lembar. Nah, jadi pasar modal syariah itu apa? Pasar modal yang kita tadi udah kenal, tapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam.
gitu ya. Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada maisir, dan barang yang diperjualbelikan juga harus harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah gitu ya. Nah, kemudian teman-teman harus lihat juga bahwa bagaimana cara infrastrukturnya juga harus sesuai. Maka teman-teman di sini pasar modal syariah bayangannya ada pasar modal yang kita kenal aja, tapi itu tadi gitu ya. Etiknya banyak gitu ya. Jadi pasar modal syariah, pasarnya ya pasar yang kita kenal. Modal tadi objek transaksinya syariah, ini kepatuhan kita gitu ya untuk beli saham yang syariah atau enggak gitu ya. Nah, zaman Rasul dulu nggak ada syariah, betul gitu, tapi kita kan ada para ulama. Nah, para ulama, pendapat para ulama yang kita pakai adalah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Di fatwa ini sebenarnya transaksi saham itu diperbolehkan selama tadi gitu ya, hanya beli saham yang syariah, tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Jadi beli saham syariah, tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah gitu ya. Dan bukan judi. Kenapa? Karena tidak ada menang, tidak ada kalah, teman-teman. Nggak ada yang saling menyebabkan juga. Gitu ya. Nah, ini fatwanya silakan dibaca, POJK-nya dibaca, peran pasar modal juga dibaca. Saham adalah salah satu jenis efek di pasar modal, ini yang paling terkenal. Boleh reksadana, boleh ETF, boleh sukuk, EBA, atau misalnya direct. Gitu ya. Keuntungannya dividen dan capital gain. Dividen bagi hasil, capital gain itu profit. Gitu ya. Dan teman-teman alhamdulillah bisa dipakai buat nikah, Kupinangko dengan bismillah dan saham syariah itu udah banyak gitu ya. Tinggal bisa juga teman-teman dihadiahkan, jadi jangan pakai lah gitu ya bunga gitu ya, nggak penting gitu ya. Pakai misalnya boneka, udah gede main boneka gitu, lebih baik kasih saham langsung gitu ya. Nah, bisa diwakafkan juga, dan ini juga soal sukuk retail juga udah alhamdulillah banget sekarang udah SR19 ya. Dan ini sebenarnya sangat lumayan menarik gitu ya. Jadi teman-teman kalau punya uang sekitar 5 miliar gitu ya, beliin sukuk semua, ini dapatnya sekitar 23 jutaan. Ini menurut saya sudah sangat cukup gitu ya. Dan ini sistem online trading syariah nanti dijelaskan oleh Mas Sutrisna fitur-fiturnya. Dan ini juga kami telah dinobatkan sebagai the best Islamic capital market in the world 4 tahun berturut-turut. Mungkin tahun ini semoga kita bisa menang lagi gitu ya. Nah, ini jumlah buku-buku yang sudah saya baca gitu ya, yang berkaitan dengan pasar modal syariah, dan buku-buku ini sebenarnya bagus sekali teman-teman gitu ya. Dan jangan lupa gitu ya, ini teman-teman download IDX Mobile, ini buat teman-teman cari informasi saja sih sebenarnya gitu ya. Baik, sepertinya Mas Sutrisna saya sudah mengambil waktu 30 menit, kalau ada tanya jawab boleh Mas. Baik, terima kasih Mas Dari atas pemaparannya dan sharingnya kepada kami semua, Sobat Genpes. Oke, bagi Bapak Ibu yang bertanya silakan ya di kolom Q&A, dan juga mungkin yang live di Facebook juga silakan di kolom komen ya. Nanti tinggal chat saja, silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, Mas Dari, sebelum ke pertanyaan dari dari Sobat Genpes, ini kita mau coba ini dulu ya. Kayaknya kalau diskusi dulu lah sedikit ya. Boleh. Memang kalau tadi lihat secara segmentasinya kan milenial tuh mendominasi ya investor di Indonesia kalau lihat dari data di bursa ya. Memang kalau generasi milenial saat ini sebetulnya isu keseharian tuh masih tetap muncul nggak, Mas Denny? Sebagian masih ada, dan kadang-kadang orang itu karena di Indonesia itu susah membedakan ya mana judi mana bukan. Jadi yang paling disebutkan ini orang belum bisa membandingkan mana transaksi judi, mana transaksi yang sebenarnya bukan judi. Jadi kalau teman-teman sempat beberapa waktu lalu trennya adalah orang berpikir bahwa investasi itu harus jangka panjang semua. Padahal investasi atau misalnya jangka pendek juga sebenarnya tidak ada masalah. Tadi karena sesuai dengan fatwa tadi, boleh kok investasi syariah selama tadi tidak melakukan transaksi yang dilarang. Masalahnya adalah sebagian orang gitu ya, teman-teman kan kita tahu tingkat literasi kita tuh kan 4%, sedangkan tingkat inklusinya tuh 5%. Artinya ada 1% orang yang sebenarnya nggak ngerti-ngerti banget dan dia udah ada di pasar modal. Nah, sehingga apa yang dia lakukan gitu ya, yang dia lakukan kadang-kadang melakukan transaksi tanpa dipahami gitu ya. Ini tujuannya buat apa, beli sahamnya saham apa, dia juga nggak tahu gitu ya. Yang pada akhirnya mengalami kerugian, dianggapnya oh pasar modal judi gitu ya, saya kalah judi. Padahal tidak ada judi di situ gitu ya. Judi itu harus ada dua pihak, dan dua pihak ini yang menang dan yang kalah. Selalu menghasilkan dua pihak yang menang dan yang kalah. Sedangkan dalam transaksi kan tidak menghasilkan
pemenang dan yang kalah. Orang Indonesia tuh selalu bilang bahwa mereka sesuatu yang tidak pasti itu perjudian, gitu ya. Wah, besok kira-kira mau datang nggak? Kalau orang Sunda kayak saya ditanya ngomong insya Allah, itu biasanya kalau saya nyebut insya Allah tuh kemungkinan besar nggak datang gitu kan. Kalau misalnya datang, oh iya nanti jam segini saya datang gitu ya. Tapi kalau misalnya di kita, insya Allah, apalagi nggak pakai insya Allah gitu ya, pakai insya Allah, ini biasanya kemungkinan besar tidak hadir gitu ya. Makanya ini sebenarnya teman-teman, hal yang tidak jelas semacam ini dianggapnya judi. Sesuatu yang tidak jelas dianggapnya judi. Padahal dalam kamus bahasa Indonesia kita, perjudian itu permainan. Sedangkan di pasar modal ini tidak ada permainan. Ada para pihaknya gitu ya, ada transaksinya dan lain segala macamnya. Kita masih menemukan kasus tersebut. Dan semoga teman-teman jadi memahami, bahwa beda loh antara judi sama bukan. Gitu ya, Mas Trisna. Oke, jadi masih ada aja isu-isu stigma negatif lah ya di kalangan milenial saat ini ya. Jadi kita tahu kan biasanya itu orang-orang yang sudah pensiun juga kan banyak yang jadi investor yang memang itu juga yang jadi stigma negatif di kalangan para yang udah sepuh lah atau udah pensiun itu. Investasi kadang yang paling banyak pertama itu. Jadi dari sisi kesyariahnya. Jadi mereka tuh yang penting syariah dulu, yang mengenai return dan sebagainya itu nomor 2 kadang seperti itu. Ternyata emang milenial pun sama kurang lebih ya, Mas Dery ya. Oke. Ya kalau Mas Dery ini ada pertanyaan, kalau misalkan pasar modal saya itu sebetulnya pasarnya bisa dipisah nggak sih? Kemungkinan nggak sih bisa nggak dibuka? Mungkin bisa cerita di market di luar juga Mas Dery, karena memang ini pertanyaan juga agak menarik juga sih. Jadi pasar kita tuh sebetulnya bisa dipisah nggak sih? Intinya tuh kalau yang konvensional dengan syariah tuh bisa nggak dipisah gitu? Kayak perbankan lah ibaratnya kayak gitu, Mas Dery. Kalaupun insya Allah kalau terjadi gitu ya, ternyata dipisah gitu ya, itu sebenarnya bukan pertimbangan karena dia bukan pertimbangan atas kesyariahan, misalnya dengan dia dipisah jadi syariah gitu ya, enggak. Dengan kita gabung sekarang di Jakarta Automated Trading System juga di Bursa Efek Indonesia yang sebenarnya nggak perlu dipisah gitu ya, karena memang kita kayak supermarket yang menentukan teman-teman beli barang yang halal dan yang haram kan teman-teman juga gitu ya. Nanti kalau dipisah kemungkinan besar kalau menurut pendapat saya ini sebenarnya pertimbangannya pertimbangan bisnis. Pertimbangan bisnis itu dalam kata apa? Karena memang sekarang tuh bursa itu sudah sangat berkembang sekali bisnisnya gitu ya. Ada pasar alternatif, ada sekarang karbon gitu kan banyak gitu kan. Nantinya juga bisa jadi kalau misalnya mau syariah bikin sendiri ya mungkin saja kalau pertimbangan bisnis. Tapi sejauh ini sebenarnya dengan kita ada di Bursa Efek Indonesia, ada produk syariah pun teman-teman sebenarnya sudah sangat sudah sangat mudah gitu ya untuk mengakses pasar modal syariah kita gitu. Untuk pertimbangan bisnis lainnya itu mungkin urusannya OJK dan para BOD di kita mungkin ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi biasanya pertimbangan bukan karena sisi kesyariahan atau enggak. Beda kalau sama bank ya, bank itu harus dilepas gitu ya, dilepasin gitu ya, nggak jadi unit usaha lagi atau misalnya memang ada jadi dua gitu. Misalnya kalau zaman dulu kan ada BNI Syariah sama BNI konvensional, ada BSM, ada Bank Mandiri gitu ya. Nah, kalau itu karena memang dari sisi bisnisnya tuh memang beda gitu ya. Nah, sekarang sebenarnya bisnisnya pakai JATS juga, transaksinya juga sama gitu ya. Cara peraturan untuk pencatatan dan perdagangannya juga kurang lebih sama. Saya rasa mungkin belum ada pertimbangan untuk itu, tapi suatu saat kita lihat nanti. Oke, jadi itu sudah di ranahnya otoritas lah ya, ataupun kepentingan kebijakan lah ya. Jadi memang saat ini pasarnya masih satu gitu ya, pasar masih satu, cuma aturan mainnya yang dibedakan ya, Mas Heri ya. Tepat sekali, Mas. Jadi kita punya aturan, ibaratnya itu aturan main lah, aturan main di pasarnya kita sesuai dengan fatwa yang dibuat oleh otoritas kita atau DSN-MUI di sini gitu ya. Jadi memang pasarnya masih satu, ya insya Allah mungkin ya kita nggak tahu ya Allah alam gitu ya, untuk mungkin 10 tahun ke depan gitu ya, ataupun ya kita nggak tahu gitu ya, apakah memang perlu dimungkinkan atau enggak gitu kan. Ya itu hitungan lagi memang ya, bisnis ya. Oke, Mas Dery, ini perihal yang ini Mas Dery, kan selama sekarang itu kalau kalian lihat ya, market share kita juga udah ternyata memang sudah di atas 50% market share ataupun market kapitalisasi gitu ya. Nah, dari saham-saham syariah sebetulnya kalau melihat dari kontribusinya itu seberapa besar sih khususnya ke indeks ya, kalau kita nyebut pasar satu gitu ya. Jadi
kalau melihat dari sisi besarnya mungkin ya besar ya, lihat presentasi udah gede gitu Mas Dery ya. Cuma memang kalau melihat dari sisi kalau kita lihat kalau kita apa ya, kita drill lagi ke bawah gitu ya, sebetulnya memang besar nggak sih sebetulnya kontribusi dari si indeks syariah ini terhadap ke total keseluruhan IHSG gitu, Kang Dery, untuk transaksi. Mungkin dia ini pengen tahu transaksinya gitu. Jadi misalkan kalau secara harian atau misalkan anggaplah bulanan atau tahunan, itu sebetulnya kontribusinya besar nggak sih dari saham-saham syariah itu sih mungkin Mas. Oke. Jadi sebenarnya gini, teman-teman mungkin ini jadi gambaran aja ya. Saya mau perlihatkan satu data juga, Mas Sutrisna. Jadi kalau misalnya kan teman-teman mungkin juga sudah tahu ya sekarang bahwa indeks itu berdasarkan dibobot ya, nggak bisa asal-asalan indeks gitu ya, berdasarkan market cap kayak gitu aja enggak gitu. Jadi ada pembobotan lainnya yang mempengaruhi indeks. Jadi makin pembobotannya tinggi gitu ya, maka dia akan sangat berpengaruh terhadap indeks. Nah teman-teman kalau lihat kita salah satu pembobotannya adalah kalau misalnya ini perusahaan gitu ya, perusahaannya ini ternyata market cap-nya tinggi, kemudian juga saham yang hadir di publiknya juga besar gitu ya, teman-teman. Ini pasti akan sangat berpengaruh pada indeks. Dan kita lihatlah 20 top 20 ya, top 20 market cap. Dari top 20 market cap dan top 20 dari trading value gitu ya. Ini walaupun kita nggak bisa dia tebak syariah atau enggak karena banyak ya jumlah saham syariah, tapi kita bisa lihat gitu ya, mana yang saham syariah, mungkin Bayan Resource masuk gitu ya, Telkom masuk, Astra Internasional masuk gitu ya, AMMN atau misalnya TPIA masuk, yang bank biasanya nggak masuk gitu ya, Unilever masuk gitu ya, ICBP masuk gitu ya, AMRT masuk gitu ya, HMSP ini saham rokok nggak masuk gitu ya. Jadi kalau misalnya ini aja dari secara market cap, ini kan rata-rata dari 20 saham yang market cap-nya tinggi aja gitu ya, kita bisa lihat ini saham syariahnya mungkin hampir setengahnya gitu ya, hampir setengahnya. Boleh jadi sebenarnya 25%-nya harusnya lebih dari 25% atau bahkan 30%-nya ini mendorong gitu ya, cukup menggerakkan pasar juga, terutama trading value-nya juga lumayan. Gitu ya, trading value-nya dari top 20 ini 49,51%. Artinya ini sangat berpengaruh juga sebenarnya teman-teman gitu ya, kalau dari sisi pembelian terhadap saham-saham syariah. Tetapi kalau dari investor syariahnya ini memang masih sedikit. Jadi kami tuh mendefinisikan investor syariah itu adalah bukan asal orang yang beli saham syariah dia langsung jadi investor syariah, enggak. Investor syariah itu adalah orang yang pakai sistem online trading syariah. Jadi saya datang nih ke CGS IMB, saya mau jadi investor syariah, mau pakai sistem online trading syariahnya punya CGS IMB gitu ya. Nah itu baru saya dihitung sebagai investor syariah. Tapi kalau dari transaksi gitu ya, saya nggak jadi investor syariah, saya beli saham-saham syariah, ini kita hitung ya seperti itu. Betapa saham syariah itu sebenarnya punya gitu ya, punya pengaruh yang cukup besar terhadap market gitu ya, dari sisi market cap dan trading value gitu ya. Itu Mas Trisna. Oke. Oke, thank you Mas Dery. Jadi memang ya mendominasi lah saham-saham syariah memang kalau kita lihat jadi market kita ya di IHSG kita. Oke, Mas Dery ada pertanyaan lagi. Ini ada yang menanyakan mengenai ini kesyariahan ini Mas Dery. Kan tadi nyebut ada platform gitu ya, ada aplikasi yang mana membantu para investor untuk jual beli saham syariah gitu ya. Kalau di CGS namanya kan iTrade Syariah gitu ya. Ada yang menanyakan ini sebetulnya platform ini sama nggak sih dengan yang konvensional gitu, karena mungkin ini ada nasabah yang udah existing ya, udah mungkin nasabah konvensional gitu ya, ini sama nggak gitu kan. Memang ya sebetulnya apa sih yang bedain gitu kan antara yang saat ini saya miliki gitu ya, yang konvensional dengan yang aplikasi yang syariah ini mungkin lebih ke dia mempertanyakan ini syariahnya dari apanya gitu mungkin Mas Tadi. Ya. Bisa dibantu Mas Tadi. Ini sebenarnya jadi reminder saja teman-teman. Jadi kan salah satu tadi dari fatwa itu perintah kita kalau misalnya mau jadi investor syariah, kalau mau berinvestasi di pasar modal secara halal, hanya beli saham syariah dan tidak melakukan transaksi yang dilarang. Ketika kita pakai sistem online trading syariah yang ada di sekuritas tadi, maka secara otomatis kita tidak akan pernah bisa beli saham yang nggak syariah. Dan itu memudahkan sekali karena memang sekarang aja gitu ya, jumlah saham syariah udah sampai di kelas 500-an hampir 600-an. Saya mengalami saham syariah yang mungkin kita sama-sama nih Mas Sutrisna, kalau zaman dulu jumlah saham syariah ada 170 sekian atau 200 sekian. Sekarang udah lebih dari 500-nya gitu ya.
Kalau dulu mungkin sistemnya kita cetak ya gitu. Jadi oh inilah daftar efek syariah ya, kita dicetak gitu ya. Ada berapa lembar? Ada sekitar 4 lembar. Nah, kalau sekarang makin lama ada 500 lebih perusahaan gitu ya. Bagaimana kita ngeceknya gitu ya? Makin lama akan makin sulit dan itu sebenarnya kita kehilangan momentum. Makanya supaya teman-teman pengen trading, pengen halal, tidak kehilangan momentum, ya pakai sistem online trading syariah. Kalau misalnya transaksi kita ditolak, gitu ya, ada kemungkinan berarti sahamnya tidak syariah. Makanya teman-teman, bedanya apa dengan online trading yang biasa? Bedanya adalah itu tadi, beli sahamnya nggak bisa semua. Kalau yang konvensional tadi, ya mungkin bisa beli saham yang rokok, minuman keras, atau bank konvensional, dan lain sebagainya. Tapi dengan memakai akun yang syariah, teman-teman nggak bisa beli itu. Dan ini sebenarnya, walaupun ada sebagian orang yang bilang kekurangan, bagi sebagian orang ini kelebihan banget. Bahkan ada orang yang bilang bahwa ketika fasilitas marginnya ditutup, itu bagi sebagian orang, itu ada yang bilang itu adalah keuntungan. Karena saya pernah ketemu investor, oh ternyata nggak ada fasilitas marginnya ya, ya udah deh saya pakai ini aja, biar nggak kebablasan. Nah itu juga ada tuh, orang yang suka, ada yang bilang itu kekurangan, ada yang bilang itu kelebihan. Jadi ini sebenarnya tergantung appetite atau misalnya selera teman-teman, kira-kira mau jadi investor yang seperti apa. Kalau jadi investor syariah mau nggak mau harus ngikutin fatwa, dan caranya adalah pakai tadi sistem online trading syariah. Jadi ini sekedar reminder aja gitu ya buat kita selalu mengikuti fatwa. Sama kayak kita datang nih ke minimarket gitu ya, ada minuman yang less sugar gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya adalah reminder kita gitu ya. Daripada kita ngecek dulu ini gulanya berapa, kemudian kalorinya berapa gitu kan. Tapi kalau misalnya oh dia less sugar, biasa kalorinya lebih rendah gitu ya. Lebih aman nih kalau misalnya diminum banyak gitu ya. Jadi ini teman-teman harus tahu gitu bahwa ini adalah bagian dari untuk kita mendapatkan penerimaan dari masyarakat, bahwa selama ini masyarakat masih ragu gitu ya, kita sediakan sistemnya supaya teman-teman jadi lebih mudah, dan ini alhamdulillah di Indonesia sangat efektif sekali gitu ya. Demikian. Oke, mungkin sampai tadi ada yang ini ya, apa namanya, menggunakan mungkin ada nasabah yang sering pakai margin, jadi alhamdulillah dengan adanya produk syariah ini, platform ini gitu ya, Betul. jadi membantu. Mungkin takut dengan ya karena kita tahu lah kalau margin itu ada bunga yang memang dibebankan si investor, mungkin dia biasa bunga tagih terus gitu ya, memang ya kadang kita dijual paksa dan sebagainya. Itu mungkin risiko-risiko yang muncul ketika kita menggunakan beberapa fasilitas yang non syar'i yang memang dilarang ya Kang Dery ya di fatwa ya. Nah ini menyambung Dan nih. boleh buat semua orang ya. Ini ada yang tanya, kalau bukan Muslim apakah boleh gitu ya? Nah, Ini ya ada ini juga hubungannya. ini pertanyaan yang sering muncul juga nih Mas Dery. Iya. Kadang identiknya gitu ya, mungkin karena ini ada embel-embel syariah gitu ya, mungkin dianggapnya itu ini khusus spesifik untuk muslim gitu ya. Padahal enggak ya Mas Dery, ini sebetulnya siapapun boleh Boleh. gunakan. Ya mungkin bisa jadi yang menggunakan tadi margin itu nasabah-nasabah, karena juga kadang saya juga sudah ketemu juga dengan nasabah-nasabah yang existing gitu ya, yang memang yang biasa pakai limit trading lah, margin gitu ya, itu juga mungkin dengan adanya platform ini tuh mereka biar apa ya, biar aman dari bunga sih sebetulnya. Karena memang ini akan membebankan sekali dari sisi strategi tradingnya dia gitu. Nah juga ini sebetulnya ada pertanyaan yang memang sebetulnya ini lebih ke kita ya, ke CGS. Jadi nanya untuk para pemula ini saham apa yang sektor apa yang menarik. Ini sebetulnya untuk pertanyaan nanti di sesi saya kedua. Tapi nggak apa-apa Mas Adi, mungkin kalau mau cerita ataupun sedikit ini cerita-cerita mungkin ya, sekarang lagi ramenya apa sih trennya gitu para Ya. investor syariah gitu. Nah, ini dia sebenarnya teman-teman, ya dengan kita jadi investor kadang-kadang kita jadi banyak baca gitu ya. Jadi banyak baca. Nah, bacanya juga nggak mungkin baca lambe turah gitu ya, baca postingan-postingan gosip gitu ya. Kita akan berubah untuk jadi baca berita-berita yang lagi seru zaman sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya zaman ini tuh yang namanya bisnis itu sangat sangat fluktuatif. Bisnis itu sangat dinamis dan nggak bisa gitu-gitu aja. Teman-teman sebenarnya bisa jadi saya ngomong sekarang, besok keadaannya tuh udah bisa berubah gitu ya. Kayak misalnya teman-teman bisa lihat pas waktu pandemik gitu ya, oh ternyata bisnis soal healthcare dan segala macamnya kerasa banget gitu ya. Itu
perubahannya luar biasa, bahwa orang tuh nyari vitamin aja sampai susah gitu ya, keliling-keliling apotek dan segala macamnya gitu ya. Bisnis soal kesehatan itu sangat sangat bagus di saat itu gitu ya. Kalau sekarang ya balik lagi gitu ya. Terus kondisi sekarang gimana? Ini sektor retailnya kayak gini nih gitu ya. Sektor retail lesu dan segala macamnya. Teman-teman juga harus cari gitu ya, kira-kira ini perusahaan apa yang terdampak gitu ya. Jadi bukan hanya lihat potensi, tapi lihat juga bahayanya seperti apa. Nah, ini hanya bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman sebenarnya disesuaikan dengan kompetensinya aja, teman-teman, gitu ya. Jangan memaksakan kalau tidak kompeten terhadap satu sektor. Saya banyak ketemu orang gitu ya, ketika ditanya, gitu ya, kalau ini orangnya benar nih, kalau ditanya gini, kenapa kamu beli saham tambang gitu ya? Ya karena saya kerja di tambang gitu ya. Saya tahu ini perusahaan kayak gini. Udah gitu, saya juga ngerasa baik-baik aja gitu. Udah dapat bonus, terus dapat juga dapat dividen juga, dan dividennya tuh lebih dari 10% dividen yield-nya. Buat dia tuh luar biasa gitu ya. Dan dia paham barang tambang yang dia jual, kemudian dia juga kerja di situ gitu ya. Itu kan kompetensinya dia gitu ya. Coba kalau dia disuruh, ya udah kamu beli saham properti, dia juga pasti belum berani gitu ya, karena dia juga nggak ngerti gitu kan. Makanya Ya. nggak paham gitu kompetensi ini. Saya pernah juga ketemu ibu-ibu yang taunya saya mah beli barang yang ada di dapur aja deh gitu ya. Yang ada di dapur gampang saya beli gitu ya. Karena memang kalau saya beli terus dan ibu-ibu yang lain juga beli produk yang sama gitu ya, berarti ya perusahaannya ya baik-baik aja gitu ya. Kan target dia buat investasi juga ya supaya uangnya nggak keambil-ambil buat belanja, buat check out Shopee dan segala macamnya gitu ya. Jadi dia cukup beli perusahaan yang survive aja, yang kuat gitu ya. Untuk beli ya udah gitu-gitu aja gitu ya teman-teman. Jadi cari yang sesuai dengan kompetensi teman-teman. Percuma kalau teman-teman berdasarkan sektor ini, ada sektor A adalah sektor yang terbaik untuk sekarang teman-teman beli, tapi teman-teman nggak ada waktu, nggak ada mau juga buat belajar sektor tersebut gitu ya. Makanya ini pasti susah banget gitu ya. Maksain kita belajar, oh ini perdagangan nikel tuh kayak begini nih gitu kan. Oh jenis nikel yang sebenarnya diproduksi perusahaan ini tuh nantinya kemana aja dijualnya gitu ya. Nah ini teman-teman juga pasti akan selalu kesulitan gitu ya. Makanya teman-teman kalau ada waktu untuk memahami bisnis tersebut silahkan. Tetapi kalau nggak ada waktu, cari bisnis yang sebenarnya teman-teman cocok sama kompetensinya gitu ya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Dery atas jawabannya dan sharingnya. Jadi ini dari Facebook udah habis, nggak ada pertanyaan lagi, dan Oke. memang kalau kita lihat ya, bagi sobat-sobat Genpes ataupun Bapak Ibu semuanya yang hadir, baik yang live di Facebook ataupun di Zoom. Jadi memang untuk informasi mengenai pasar market khususnya yang syariah, kita memang sebetulnya Bapak Ibu tinggal follow medsos kita gitu ya, Instagram kita gitu ya, di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Itu di sana banyak sekali informasi-informasi mengenai mengenai emiten atau khususnya perusahaan-perusahaan yang memang sedang booming ataupun yang lagi ekspansi besar-besaran ataupun yang memang trennya sekarang lagi kelihatan lagi naik, itu biasanya kan dibahas juga di program-program kita. Kita ada kelas-kelas yang pagi, ada kelas yang mungkin bisa live di YouTube kita juga. Nanti Bapak Ibu bisa lihat juga, kita ada podcast juga yang memang Bapak Ibu itu bagi khususnya untuk udah jadi investor ya di CGSCMB itu bisa ikuti secara rutin harian ya. Bahkan kita ada harian, ada yang mingguan review market, dan juga memang kita ada juga yang memang untuk spesifik bedah emiten. Ya, bedah emiten, mungkin emitennya macam-macam, memang kadang emiten yang kita undang emiten syariah, ada juga yang konvensional. Nanti kalau pas yang emitennya syariah ya Bapak Ibu bisa pantengin dan bisa ikut tanya jawab juga langsung di program tersebut. Oke, Mas Dery, mungkin sebelum saya tutup, mungkin kalau ada closing statement dari Mas Dery sebelum saya tutup. Buat saya teman-teman yang udah ikutan acara ini, alhamdulillah banget kita bisa diskusi lumayan banyak, dan teman-teman saya percaya sama momentum. Makanya teman-teman, ini momentum bagi teman-teman yang mau mulai investasi syariah, segera lakukan sekarang. Segera buka rekening syariahnya, karena memang kalau lama-lama ditunda ya pasti kelupa juga gitu ya. Makanya teman-teman kalau misalnya udah langsung ngedengar ini, langsung tindak lanjut aja. Jadi termasuk ketika kita beli saham ini juga pasti selalu mengandalkan momentum. Nah, kalau supaya kita terbiasa untuk tidak melewatkan berbagai momentum yang bagus gitu ya, makanya teman-teman ketika ada momentum langsung eksekusi aja
gitu ya. Demikian teman-teman, semoga teman-teman dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas segala kesalahan saya, dan semoga teman-teman bisa ketemu lagi dan baik kegiatan langsung maupun kegiatan yang online seperti ini. Demikian Mas Sutrisna, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mas Dari atas waktu sharing dan ya sharing ilmunya ke kita semua sobat-sobat Genpes. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih Mas Dari. Sampai ketemu lagi di kelas pasti berikutnya ya. Terima kasih Mas Dari. Baik, Yo, Bapak Ibu semuanya sobat Genpes, kita di sesi kedua ini nanti kita akan bahas mengenai mekanisme perdagangan saham syariah bersama saya. Jadi di sesi pertama tadi dari Mas Dery sudah menjelaskan mengenai update lah sedikit perkembangan pasar modal syariah khususnya, dan juga sedikit membahas mengenai instrumen saham syariah, dan tadi juga sempat di-mention juga oleh Mas Dery mengenai platform ataupun online trading saham syariah, yang mana platform ini platform yang membantu para investor khususnya investor syariah untuk transaksi jual beli saham, yang supaya investor ini nyaman lah gitu dan tidak tidak ragu lagi untuk investasi di pasar modal syariah. Saya izin share screen dulu. Nah, ini platformnya ya Bapak Ibu semuanya. Tadi sebelumnya nanti saya akan coba share PPT dulu. Baik, mungkin perkenalan dulu Bapak Ibu, saya Sutris Samijaya dari tim Syariah CGS CIMB Scholars Indonesia. Di situ ada nomor email saya dan ada nomor telepon saya. Silakan Bapak Ibu, barangkali perlu diskusi lanjutan dengan saya pribadi, silakan saya di nomor telepon tersebut ya. Baik, di sesi kedua ini kita akan coba bahas mengenai platform online trading saham syariah ya di CGS CIMB, namanya iTrade Syariah. Ini platform yang mana memang kita develop sesuai dengan fatwa DSN MUI ya, karena kita juga mengembangkan produk ini tidak sembarangan juga. Jadi kita harus mengacu kepada fatwa yang ada ya. Jadi saat ini untuk pengembangan produk kita memang harus ada payungnya dulu gitu, baru kita bisa mengembangkan produk. Nah, kita sudah launching produk iTrade Syariah ini kurang lebih 2 tahun jalan ya. Jadi memang produk ini kita khususkan. Jadi memang mempermudah para investor syariah ataupun non syariah gitu ya, yang untuk menghindari dari ya mungkin beberapa fasilitas-fasilitas yang memang ya dianggap mungkin itu kurang nyaman bagi para investor yang khususnya ya. Nah, di sini kita hadir dan memang kita produk ini kita launching untuk ya nanti Bapak Ibu bisa secara langsung ya transaksi saham ke bursa gitu ya. Jadi tanpa perlu lagi datang ke Jakarta mungkin ya, yang dari luar Jakarta atau di luar Jawa gitu ya. Jadi cukup di tempat masing-masing ya, di daerah masing-masing, disesuaikan dengan jam perdagangan bursa, Bapak Ibu sudah bisa melakukan transaksi jual beli saham syariah. Ya sedikit perkenalan mungkin dari CGS CIMB Sekuritas, ya mungkin Bapak Ibu juga belum kenal kami merupakan perusahaan joint venture ya antara. Jadi pemegang saham kita ada 2, ada CGS dan CIMB. Jadi ini pemegang saham kita, yang mana kita joint venture antara ya porsi pemilikannya memang lebih banyak di CGS sebagai pengendali perusahaan CGS CIMB Sekuritas ini, dan memang kita saat ini sedang fokus ya untuk mengembangkan basis investor retail. Ya khususnya untuk yang basis investor syariah. Nah ini kita memang baru ada di 3 negara, khususnya yang syariah ya mungkin cabang kami banyak ya di beberapa di Asia ataupun di Amerika ataupun di Eropa. Cuma kita untuk wilayah Asia kita masih ada di 3 negara yang punya produk syariah, termasuk Indonesia yang termasuk ya pemain baru gitu ya di pasar modal Indonesia. Nah, di sini ada sebaran distribusi kami dan memang di branch kami di beberapa kota ya di Indonesia, di Sumatera, dan mayoritas di Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, dan kita baru ekspansi ke Kalimantan di Pontianak. Jadi posisinya kita baru masuk juga di Kalimantan ya.
Nah, mungkin sedikit perkenalan ke Bapak Ibu, ini produk dan layanan kita. Jadi kita punya jasa sebagai perantara pedagang efek yang bantu para investor untuk jual beli saham, ya saham-saham syariah khususnya gitu ya. Dan juga kita sebagai perantara atau moderator untuk transaksi jual beli sukuk ya ataupun instrumen fixed income gitu ya. Dan juga kita sebagai penjamin emisi ataupun investment banking, ya kita ada jasa investment banking yang bantu para investor ataupun entrepreneur gitu ya, punya usaha-usaha yang mau ekspansi ke bursa, melakukan IPO, itu bisa melalui kami, CGS yang disclose ini. Kurang lebih ini layanan dan jasa kami, produk kami ya di pasar modal Indonesia ataupun di bursa Indonesia. Oke. Nah, sebelum nanti kita coba simulasikan ataupun kita praktek bagaimana cara transaksi jual beli saham. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus terdaftar dulu sebagai investor di Indonesia. Ya, caranya datang ke perusahaan sekuritas, mungkin di sini bisa ke kami CGS Sekuritas Indonesia. Jadi pembukaannya saat ini sudah full online. Jadi Bapak Ibu jika ingin menjadi investor tidak perlu lagi datang ke office ataupun tidak perlu datang ke kantor kami gitu ya. Cukup di tempat masing-masing Bapak Ibu cukup mempersiapkan persyaratannya. Yang pertama KTP dan yang kedua NPWP bagi yang punya NPWP ya. Dan yang ketiga adalah buku tabungan. Nah, buku tabungan ini adalah cover buku tabungannya yang nanti Bapak Ibu harus siapkan juga karena memang ini kita perlu minta soft copy-nya supaya nanti Bapak Ibu tidak salah dalam penginputannya. Karena kadang ada yang ketika penginputan pembuatan akun saham syariah itu banyak yang salah input nomor rekening tabungan. Makanya kita perlu melampirkan soft copy dari buku tabungan calon investor. Nah, dengan 3 persyaratan ini Bapak Ibu sudah bisa jadi investor ya. Cukup meluangkan waktu mungkin beberapa menit gitu ya untuk pengisian data diri. Setelah itu langsung sudah bisa jadi investor di pasar modal Indonesia. Sekarang memang prosesnya sudah cepat gitu ya, persyaratan yang lengkap, data yang diisi juga Bapak Ibu sesuai gitu ya. Itu dengan hitungan hari Bapak Ibu sudah bisa jadi investor dan sudah bisa memulai untuk investasi jual beli saham syariah di pasar modal syariah Indonesia. Nah, setelah Bapak Ibu jadi investor, ya Bapak Ibu nanti udah bisa pesan saham ataupun baik itu di pasar perdana, pasar pertama akan ditawarkan ataupun di pasar secondary market atau pasar kedua. Ya, jadi Bapak Ibu udah bisa pesan saham tuh, gitu ya. Ya sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai investor, tidak hanya instrumen saham sebetulnya yang bisa dibeli, tapi instrumen investasi lainnya seperti sukuk ataupun reksadana syariah. Nah, yang penting syaratnya Bapak Ibu sudah terdaftar dulu sebagai investor di Indonesia ataupun di Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu bisa pesan di pasar perdana, baik itu pesan nanti pesan sukuk atau pesan saham gitu ya, dan pesan reksadana syariah. Nah, jadi setelah Bapak Ibu melakukan pembuatan akun, setelah dipasang mungkin anggaplah Bapak Ibu juga bisa beli pasar perdana. Cuma pasar perdana ini memang waktunya sangat singkat sekali Bapak Ibu ya, tidak lama gitu ya, paling mungkin 3 hari atau seminggu selesai. Nanti Bapak Ibu akan melakukan transaksi yang lama itu di secondary market atau di pasar kedua. Yang nanti Bapak Ibu akan transaksi jual beli saham dengan investor ataupun dengan pemegang saham perusahaan tersebut. Ya anggaplah misalkan saya mau beli saham Bank Syariah Indonesia gitu ya, karena saya baru jadi investor di bulan ini gitu ya, di tahun ini, ya maka nanti Bapak Ibu akan dipertemukan di pasar kedua ini ya melalui platform ataupun aplikasi yang tadi saya sebutkan iTrade Syariah. Nanti Bapak Ibu akan dipertemukan dengan investor ataupun dengan pemegang saham lama ataupun ya udah existing investor lah gitu ya. Dan akan dipertemukan transaksi jual beli di sana, tawar menawar sampai sepakat harganya. Ya nanti Bapak Ibu udah bisa melakukan negosiasi sepakat deal, ya udah Bapak Ibu bisa dapatkan sahamnya. Nah, ini saya coba tampilkan platformnya. Ini tampilan platformnya Bapak Ibu. Ini saya udah login langsung ke platformnya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menjadi investor, nanti Bapak Ibu juga akan difasilitasi ini. Jadi
bisa di-install nanti platform kami, itu iTrade Syariah, CGS CIMB iTrade Syariah. Jadi nanti Bapak Ibu dengan platform ini bisa melihat ataupun mengecek lah saham-saham yang memang saat ini sedang diperdagangkan berapa sih harganya gitu ya. Jadi misalkan kita bisa lihat, misalkan saya kerja di perusahaan TBK, saya mau beli juga saham ataupun kantor saya gitu ya. Ya selama perusahaan TBK, Bapak Ibu juga bisa beli sahamnya melalui platform iTrade Syariah ini. Ya di sini mungkin kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, ini jam perdagangannya masih buka, masih sekarang jam 2:30 ya, perdagangan itu sampai jam 4:15 ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan transaksi jual beli saham hanya di pas jam perdagangan. Ya, jam perdagangannya itu jam 9 mulai pagi. Kita ada 2 sesi. Sesi pertama itu jam 9 ya sampai jam 12, nanti sesi kedua dibuka lagi ya 1:30 sampai jam 4:15. Ya, itu perdagangannya selama hari Senin sampai hari Jumat. Ya, Sabtu Minggu tidak ada perdagangan. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini ada bergerak terus ya, angka-angka semua ini ada kode-kode ya, ada SMGR, ada Yellow, ada Ali. Ini perusahaan-perusahaan yang ada di bursa ya, khususnya yang memang yang sudah ditransaksikan ataupun yang ada terjadi transaksi jual beli lah di saham tersebut ya, maka akan ke-record muncul di running trade ini. Ya, running trade ini melihat apa memperlihatkan ke kita bahwasanya oh apa sih yang sedang ramai diperdagangkan gitu ya. Dari tadi mungkin kita lihat sering muncul kodenya harum, HRUM gitu ya, HRUM gitu ya. Nah, ini berarti sedang ramai nih investor transaksi jual beli saham tersebut. HRUM itu memang kode-kode ya. Seperti di sini kalau kita lihat ada BRIS gitu ya. Ya, BRIS ini Bank Syariah Indonesia gitu ya, cuma disingkat kodenya BRIS ya. Nah, begitupun di sini ada BTPS gitu ya. BTPS ini apa? Ini Bank BTPN Syariah. Ini saya tampilkan di sini emiten-emiten syariah yang masuk di sektor finance ya. Di sini juga ada PNBS nih, PNBS apa? Di sini ada keterangannya Bank Panin Dubai Syariah. Ya, dan juga di sini kita bisa lihat juga di sini ada BNK ya, bank gitu ya. Ini kodenya BNK Bank. Ini Bank Aladin, ini juga perusahaan finance ataupun perbankan syariah yang baru listing juga ya. Kodenya TANK gitu ya, bank. Ini sudah bisa kita transaksikan ataupun kita beli sahamnya. Kalau di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, lihat kursor saya di sini harganya variatif gitu ya. Ada yang harganya 59 ini per lembar. Ya, tadi kalau Mas Dery bilang satuannya 1 lot 100 lembar gitu ya. Berarti kalau kita mau beli saham tersebut kita lihat per lembarnya berapa gitu ya. Nah, di sini kita bisa secara real time kita lihat harganya Bank BTPN Syariah harganya Rp1.905. Ada juga Bank Syariah Indonesia harganya per hari ini, per detik sekarang ini, per menit sekarang ini, itu harganya di 1.630. Ya, ada lagi saham yang Bank Aladin ini harganya 1.100. Ini beragam, harganya berbeda-beda, tidak sama. Kok bisa berbeda-beda? Ya, harga ini memang mencerminkan dari perusahaan itu sendiri, gitu ya. Ya kalau memang perusahaannya bagus, banyak yang minat, ya otomatis juga demand-nya banyak. Ya, mungkin harganya bisa terus naik gitu ya. Orang jual berapapun, ya bisa dinego dengan harga tinggi, ya terjadi transaksi gitu ya. Nah, selama perusahaan memang bagus, investor juga mungkin melihat prospeknya ini peluangnya juga bagus ke depannya, ya masih banyak demand terhadap perusahaan tersebut atau terhadap emiten tersebut. Nah, di sini harganya variatif, ada yang di bawah 100, ada yang 1.000, ada yang 1.000 gitu ya. Nah, beragam. Nah, platform ini memang kita kembangkan insya Allah sudah sesuai ataupun sudah comply dengan prinsip syariah, karena kita juga mengacu ke fatwa DSN MUI. Kita juga nggak sembarangan membuat produk ini, karena memang kita mau nggak mau harus sesuai dengan regulasi gitu ya, dengan khususnya fatwa DSN yang di DSN MUI gitu ya. Jadi memang kita develop produk ini ya insya Allah ya, tidak tidak keluar dari aturan main syariah lah, ataupun ya tidak melanggar prinsip-prinsip syariahnya. Nah, contohnya misalkan di sini hanya bisa beli saham syariah. Ya, kalau kita misalkan beli, anggaplah saya mau beli saham, ya anggaplah saya nggak tahu lah, baru jadi investor,
Kebetulan orang tua saya misalkan kerja di Bank BCA, Bank Sentral Asia, TBK gitu ya. Saya mau beli sahamnya, ya. Saya input lah di sini BCA gitu ya, saya beli di sini tinggal klik buy, ya. Jadi tinggal kita input 1 lot misalkan atau 10 lot, ya terserah kita mau belinya berapa, minimum 1 lot atau 100 lembar, ya. Kalau ini kita sebut pasar reguler ataupun pasar kedua ya, atau secondary market. Nah, ini yang memang di sini nanti Bapak Ibu tuh transaksi negosiasinya ya dengan pemegang saham lama gitu ataupun dengan existing investor perusahaan tersebut. Itu ya. Saya misalkan beli 1 lot, anggaplah di sini saya mau nawar misalkan, mau beli lah di sini saya geser. Di sini BCA ini harganya ya ada paling anggaplah di sini 9.050. Saya mau nawar lah di harga 9.000 misalkan. Ya, 9.000. Secara rupiah di sini kita lihat 900.000 ya kalau kita beli. Nah, di sini akan muncul pop up nih Bapak Ibu, lihat kursor saya ya. Saya nggak bisa beli saham ini ternyata. Ada pop up muncul, ini nggak bisa nih, saya nggak bisa beli saham ini. Oh, berarti mungkin saham ini tidak masuk kategori perusahaan syariah atau emiten syariah. Gitu ya, sesuai dengan fatwa yang diatur oleh DSN MUI. Ya, entah mungkin core bisnisnya yang nggak halal gitu ya, atau mungkin beberapa rasio keuangannya yang tidak sesuai dengan standar yang diterapkan DSN MUI. Nah, kemungkinannya itu ya, kenapa saya nggak bisa beli saham Bank Sentral Asia TBK ini. Oke, terus berikutnya, misalkan kalau kita lihat di sini ya, saya coba biar lebih bisa mencerminkan semua. Kita lihat juga misalnya portofolio, lihat order bisa. Di sini kalau kita lihat, misalkan saya punya, ini saham-saham yang sudah saya miliki gitu ya, kurang lebih, nah ini saham bank ini baru order dan tadi saya cancel gitu ya. Ini kurang lebih ada 4 lah saham yang saya miliki gitu ya. Nah, sebetulnya ada fasilitas dari sekuritas itu yang ya fasilitasnya sebetulnya tidak sesuai dengan syariah, ya otomatis memang untuk nasabah saya pasti tidak akan bisa mengajukan fasilitas ini. Yang fasilitas short sell, ya, short selling, ya fasilitas yang mana pinjam saham ke kita perusahaan sekuritas, nanti Bapak Ibu kewajibannya harus balikin lagi ke kita, gitu ya. Ya di sini Bapak Ibu kalau lihat ya saham-saham saya ada JATA, PNBS, BUMI, BRIS, ada ini BNK ini cancel ya nggak jadi. Oke, ini saham-saham yang sudah saya miliki. Saya bisa mengajukan ke sekuritas untuk jual, misalkan saya pinjam Telkom dulu. Ada fasilitas short selling itu ada. Kita saya mengajukan bisa itu. Tapi untuk investor syariah ya karena di fatwanya dilarang, maka tidak bisa mengajukan fasilitas short selling itu. Jadi short selling itu bukan transaksi jual dalam jangka pendek, bukan, tapi ini fasilitas yang ada di perusahaan sekuritas, di kami, ya. Tapi ya lagi-lagi kalau investor syariah nggak bakal bisa mengajukan fasilitas ini karena ini tidak sesuai dengan prinsip syariah, dilarang, ya. Anggaplah saya mengajukan dan saya coba di sini sudah masuk ke portofolio saya gitu kan, saya mau jual sahamnya misalkan, saya anggap jual lah 10 lot karena saya pinjam 10 lot gitu ya. Tapi kewajiban saya nanti harus balikin lagi nih saham Telkom ini, gitu ya. Nah ini fasilitas ya coba kita testing ya apakah memang kita bisa melakukan inklusi penjualan ini gitu ya. Kita jual di ya saya beli 10 misalkan jual 10 lot gitu ya. Kita ini rubah dari awalnya buy jadi sell. Ya anggap saya jual di 3.820 gitu ya. 3.820. Oke. Kita jual. Oke, confirm. Koneksinya nih agak coba refresh dulu. Oke, nah ini balik lagi. Ini Bapak Ibu ya, sebelum nanti memastikan untuk transaksi jual beli, harus pastikan koneksinya juga bagus gitu ya. Jadi koneksinya lancar, bagus. Ini saya koneksinya agak kurang ini ya, kurang stabil. Oke, kita balik lagi. Nah, kalau kita lihat di sini tadi kita melakukan transaksi ya, saya coba perbesar di sini. Tadi saya sudah melakukan transaksi order jual dengan melakukan apa ya,
request untuk peminjaman saham, tapi di sini di-reject statusnya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, Telkomnya di-reject. Sorry, yang bawah ini saya di-reject gitu ya. Di-reject, nggak bisa melakukan ataupun mengajukan fasilitas ini. Ya, otomatis karena memang di fatwanya pun dilarang fasilitas ini. Nah, hanya nasabah-nasabah syariah konvensional yang bisa mengajukan ini. Dan baik lagi, memang Bapak Ibu ya kalau misalkan marketnya itu ternyata malah tidak sesuai ekspektasi Bapak Ibu gitu yang mengajukan fasilitas sosial ini, ya itu juga akan melakukan akan mengalami kerugian yang cukup besar juga gitu ya. Karena yang pelaku sosial ini tidak sama dengan investor pada umumnya yang menginginkan pasar itu, market itu, bursa itu naik ya, tapi kalau pelaku sosial ini kebalikannya. Pengennya market itu koreksi ataupun turun ya, ya itu bagi mereka itu akan menguntungkan. Oke. Nah, itu jadi fasilitas di platform iTrade Syariah ini tidak akan menyediakan fasilitas itu karena memang itu dilarang dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oke, dan juga di sini di platform ini kita hanya bisa beli saham ya sesuai dengan dana yang kita miliki. Ya. Dana yang bisa kita miliki. Di sini kalau kita lihat dana kita yang bisa kita transaksikan ada kurang lebih Rp283.338. Ya, dana yang tersisa gitu ya. Dari total aset, tadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat total ini gitu. Ya, kalau total kurang lebih ada 58 juta ya kalau kita totalnya, tapi dengan potensi saat hari ini ya marketnya lagi turun gitu ya. Ya lagi turun, ya kalau saya jual hari ini ya saya kemungkinan saya cuma dapat aset saya jadi 17 juta saja. Ya ada kerugian kurang lebih 41 juta kalau saya jual hari ini. Karena kan saya belum melakukan apa-apa, tidak melakukan penjualan terhadap semua aset ataupun saham-saham saya, ya sini masih potensi saja. Ya siapa tahu nanti tahun depan marketnya lagi bagus, ya bisa jadi ini berbalik arah lagi. Yang nantinya potensi rugi jadi potensi untung. Itu ya, memang saat ini marketnya lagi kurang bagus gitu ya. Oke, nah kita misalkan beli saham, tadi aset saya ada 283 ribuan, anggaplah mau beli saham Indosat gitu ya, ISAT ya kodenya. Anggaplah kalau kita misalkan Indosat ini ketinggian, misalkan saham-saham TPS saja, TPS misalkan harganya 1.900 gitu ya. Saya mau beli misalkan minimal 1 lot gitu ya, 1 lot di harga misalkan saya mau, ini kan antrian bid offer nih, ini kolom-kolom yang investor lagi pada antri, lagi proses tawar menawar gitu ya. Kalau bid ini investor yang antri lagi nawar mau beli, kalau offer ini juga investor yang lagi antri juga tapi antrinya antri jualan gitu ya. Nah, di sini sedang tawar menawar. Kalau paling atas ini antrian paling pertama ini adalah investor yang nawar paling tinggi. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan semakin ke bawah harganya semakin rendah. Gitu ya. Makin bawah semakin rendah. Kalau di sisi kolom offer ini penjual, ya kalau semakin bawah kebalikannya semakin tinggi. Kalau investor mau jual lebih mahal silakan, tapi antrinya paling bawah. Kalau pembeli kalau mau nawar lebih murah silakan saja, tapi antrinya paling bawah. Jadi nanti di antrian nomor pertama ini ataupun antrian pertama ini antara bid dan offer akan dipertemukan investor yang nawar paling tinggi sama investor yang mau jual paling rendah. Akan dipertemukan di sini. Ini masih ada selisih, belum sepakat nih, beda Rp5. Yang beli di berani di 1.900, yang jual di Rp1.905. Oke, saya mau coba simulasikan lagi, apakah ini tetap sesuai dengan fatwa atau tidak gitu ya. Ini saya beli, ya anggaplah belinya berapa ya, 2 lot gitu ya, 2 lot, 5 lot. Ya, atau 4 lot aja, 4 lot ya di harga 1.890 misalkan. Ini saya antrian ketiga di sini ya.
Kalau dirupiahkan itu kurang lebih 756.000 kalau saya beli 4 lot saham Bank BTPN Syariah ini. Sedangkan dana saya itu cuma ada 283.000. Nah, sebetulnya ada fasilitas limit trading ataupun pinjaman dana cash ke para investor, ya. Tapi menurut fatwa fasilitas ini tidak boleh karena ada unsur interest ataupun bunga atau riba lah kalau dalam Islam. Ini tidak boleh. Makanya kalau kita mau mengajukan fasilitas ini juga akan ditolak, gitu ya. Jadi kalau kita mau beli, kita paksa beli gitu ya. Saya coba confirm order. Oke, kita masukkan PIN-nya. Ini Bapak Ibu nanti akan terima PIN juga ketika sudah jadi investor. Nah, di sini akan muncul pop-up di atas nih Bapak Ibu ya. Kita orderannya di-reject ya karena tidak boleh menggunakan fasilitas pinjaman dari sekuritas. Kalau yang investor konvensional ya Bapak Ibu, saya bisa beli hari ini juga nih BTPN Syariah ini, BTPS ini, 4 lot. Walaupun uang saya cuma ada kurang lebih 300.000. 400.000-nya ya saya pinjaman dari perusahaan sekuritas. Tapi karena fasilitas ini mengandung unsur bunga ataupun interest atau riba ya, ya dihilangkan ya. Jadi fasilitas ini tidak boleh untuk investor syariah khususnya. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat orderannya di-reject. Nah, di sini BTPS gitu ya, tadi saya coba beli 4 lot harga 1.850 di-reject. Ditolak gitu ya, nggak bisa orderan kita ditolak. Oke ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini yang tadi saya simulasikan dari awal itu sebetulnya ini membuktikan bahwasanya platform ini atau iTrade Syariah ini insya Allah sudah sesuai dengan prinsip syariah ataupun fatwa DSN MUI. Jadi bagi investor syariah khususnya ya jangan khawatir lagi. Nanti apakah ini nyampur-nyampur nih saya transaksinya. Jangan-jangan saya pakai fasilitas pinjaman dan sebagainya. Insya Allah dengan hadirnya iTrade Syariah ini bisa menjadi solusi bagi para investor yang ingin transaksi dengan nyaman dan ya mungkin tidak memikirkan hal-hal yang misalkan aduh kalau saya pinjam fasilitas harus segera dibalikin atau juga kalau ada pinjam fasilitas cash itu harus nanti ada bayar bunga. Jadi tidak harus memikirkan hal-hal itu lagi lah gitu. Jadi insya Allah transaksinya nyaman dan memang sesuai dengan ya, dana yang kita miliki saja gitu ya. Baik. Nah, itu Bapak Ibu kurang lebih gambaran dari platform iTrade Syariah ya Bapak Ibu nanti bisa install ya di Android ataupun di iOS-nya ya dengan search CGSIM iTrade Syariah. Nanti di situ Bapak Ibu tinggal install saja aplikasi kita. Ya, mungkin ini salah satu beberapa keunggulan kita ya. Jadi memang kita real time data marketnya kita gratis, tidak ada minimum deposit juga. Silakan Bapak Ibu buka secara free gitu ya, gratis. Ya nanti Bapak Ibu bisa melihat dulu pergerakan harga pasar seperti apa gitu ya. Nanti kalau misalkan ngecek harga-harga ataupun laporan keuangan ataupun trennya harga saham ini lagi naik atau turun gitu nanti Bapak Ibu bisa lihat-lihat dulu sebelum nanti melakukan pembelian secara real gitu ya. Nah, ini faktor tadi yang sudah saya coba simulasikan, ini sesuai semua dengan fatwa gitu ya. Ini proses tawar menawar yang tadi juga sempat saya simulasikan. Di sini ada kolom bid, offer. Bid ini investor yang sedang antri nawar beli, offer ini yang sedang antri juga tapi mau jualan. Akan dipertemukan di sini dengan harga yang kesepakatan sama. Ya. Nah, ini ada batas ini aturan. Jadi tawar menawarnya ya beda ya dengan di pasar tradisional ya. Tawar menawarnya di pasar bursa itu ya diatur gitu ya. Jadi ada pasti harga yang memang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia supaya tawar menawarnya teratur lah, nggak sembarangan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan anggaplah beli saham yang di atas 5.000 harganya, jadi praksi harganya 25. Maksudnya apa? Jadi kalau Bapak Ibu mau transaksi ataupun tawar menawarnya di harga saham yang coba cari saham yang harganya di bawah 5.000 di atas 5.000 misalnya ya. Kita coba lihat
Nah ini ya Indo Tambang, ya ini TBK, ini juga harganya di atas 5.000, harganya 29.000. Jadi kalau kita lihat nih fraksi harga itu, jadi kalau kita tawar menawar itu nggak bisa misalnya di sini 28975 yang nawar paling tinggi ya. Kita nggak bisa kalau kita mau di sini input, anggaplah saya mau beli 1 lot gitu ya, beli di sini inputnya 28977 misalkan. Ini nggak bisa seperti ini. Ya pasti akan di-reject. Kenapa? Ya maksud ya karena harganya di atas 5.000 ya fraksi harganya 25. Jadi kalau kita mau input lebih tinggi lagi berarti 25 lipatan 25. Jadi sebelumnya di sini paling atas 28975, kalau mau lebih tinggi lagi di sini kelipatan 25 naik lagi 25, jadi tinggal ditambahin. Jadi di sini kalau kita mau order di sini inputnya adalah 29.000. Nah, baru kita bisa submit order kita. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan fraksi harga. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau udah jadi investor pasti juga akan terbiasa dengan fraksi harga ini, nggak perlu dihafalin. Nanti juga udah terbiasa kalau saya investasi biasa di harga-harga saham yang di bawah 200 ya fraksi harganya 1. Maksudnya kalau tawar menawar naik turunnya itu harus Rp1 Rp1. Ya kalau kita lihat contoh lagi di sini, tadi contoh ya ada saham PNBS di sini ya. Ini kan harganya di bawah 200, harganya Rp58. Di sini kalau Bapak Ibu perhatikan turunnya kalau mau nawar lebih rendah lagi ya turunnya Rp1 Rp1. 58, 57, 56, 55, 54 terus sampai bawah. Dan begitu pun di sini yang jual gitu ya. Nah, ini juga yang jual juga tawar menawarnya ya Rp1 juga. Gitu ya, 59, 60, 61, 62 terus sampai bawah. Ya, kelipatannya Rp1 Rp1. Nah, itu yang dimaksud dengan fraksi harga, ya. Nah, ada juga batas auto rejection. Ini batas naik turunnya harga saham. Jadi Bapak Ibu kalau mau transaksi saham itu juga nggak bisa harga di market itu nggak bisa tiba-tiba turun langsung 100% gitu ya, naik 100% turun 100%, nggak bisa seperti itu. Jadi ada batas maksimumnya dan minimumnya. Ya, harga wajarnya harga saham ini tuh naik sehari itu dibatasin. Ya misalnya contoh harga saham yang 50 sampai 200 itu maksimum naiknya satu hari boleh 35% dan turun 35%. Kalau harganya 200 sampai 5.000 itu maksimum naik satu hari itu 25%, turun 25%. Yang di atas 5.000 itu maksimum boleh 20% dan naik turunnya 20% ya. Jadi dibatasin maksimal minimumnya 20%. Ya, jadi contoh di sini kalau kita lihat ya harganya di sini harga previousnya harga 1.500-an ya, 1.510. Jadi harga saham BRIS ini maksimum boleh naik di anggaplah di hari ini gitu ya, 1.885 dan kalaupun turun maksimum 1.405. Kalau terjadi lonjakan yang signifikan ataupun naik lebih dari batas auto reject-nya, ya berarti nanti akan disuspend dulu perdagangannya ataupun diberhentikan perdagangannya. Seperti itu. Nah, nanti ya Bapak Ibu ketika transaksi jual beli saham, Bapak Ibu juga nanti akan terima bukti transaksi jual belinya, saya beli sama apa aja, saya jual sama apa aja hari ini, nanti akan dikirimkan ke email nasabah setelah close market. Jadi nanti Bapak Ibu akan terima di sore hari setelah perdagangan tutup, ya perdagangan tutup jam 4.15, nanti setelah itu nanti akan terima semacam ya TC gitu ya, terkonfirmasi bahwa saya Bapak Ibu sudah beli saham apa aja dan jual saham apa aja. Ini nominal berapa total yang akan diterima, dan berapa total semua dari misalkan netnya berapa sih gitu ya dari saya penjualan pembelian. Gitu. Nanti itu akan diterima semuanya ke email nasabah. Dan juga Bapak Ibu ini pembagian dividen ini juga nanti Bapak Ibu akan terima, biasanya akan diinformasikan melalui email juga. Ya, misalkan Bapak Ibu saham yang Bapak Ibu beli gitu ya, dia membagikan dividen, anggaplah bulan ini akan ada pembagian dividen. Di sini saham Unilever, UNPR gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang punya sahamnya, ya Bapak Ibu punya hak klaim dividen juga. Nanti di sini kelihatan di tanggal berapa bagi dividen gitu ya. Nanti berapa per lembar sahamnya akan dibagikan di sini 775
rupiah per lembar saham. Ini koma ada 0 di belakang koma ini diabaikan. Jadi per lembarnya akan bagi dividen Rp775. Di tanggal berapa payment date-nya juga kelihatan, nanti akan otomatis masuk ke rekening dana investor kita, gitu ya. Ya di sini nih contoh saya punya 57 lot, kalau dilembarkan berarti 5.700 lembar dikali 100 ya, karena satu lotnya 100 lembar. Nanti gross-nya akan dapat dari pembagian dividen tersebut 4.400 something, netnya 3.900 karena ini net udah dipotong dengan pajak, gitu ya. Nah, begitupun rapat umum pemegang saham, Bapak Ibu kalau perusahaan yang Bapak Ibu miliki ternyata bagi dividen, gitu ya. Melakukan rapat umum pemegang saham, maka juga surat undangannya akan dikirimkan juga melalui email. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal datang, biasanya itu lokasinya sudah tentukan di jam berapa, tanggal berapa, di mana gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal bawa di undangannya, kartunya gitu ya. Dan juga mungkin bawa nanti dengan ya siapkan dengan KTP gitu ya. Nanti bisa tinggal datang ke lokasi ya. Nah, mungkin ini ya Bapak Ibu yang bisa saya sharing di sesi kedua ini mengenai mekanisme perdagangan saham syariah gitu ya. Nah, memang transaksi di bursa itu Bapak Ibu memang harus praktek ya. Jadi supaya Bapak Ibu juga bisa ya minimal merasakan bagaimana sih mudahnya transaksi saham, karena memang saat ini banyak stigma negatif yang kalau transaksi jual beli saham itu sangat repot gitu ya, ataupun mungkin khusus untuk orang-orang khusus saja gitu ya, tidak tidak untuk orang-orang yang mungkin ya seperti misalkan pelajar ataupun ibu rumah tangga gitu. Ya jadi semua siapapun segmen apapun sebetulnya sudah bisa menjadi investor di pasar modal syariah khususnya. Jadi yang penting Bapak Ibu silahkan bisa mencoba ya, minimal terdaftar sebagai investor dulu gitu ya. Setelah itu baru nanti Bapak Ibu bisa belajar juga bersama kami ya di kelas atau program yang biasa kami lakukan. Baik, saya coba lihat di kolom Q&A bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silakan mengajukan pertanyaan. Saya coba stop share-nya dulu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan diajukan pertanyaannya. Bagi Bapak Ibu juga yang nonton live di Facebook, silakan juga di chat di kolom komennya aja, silakan ajukan pertanyaannya. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, ya mungkin ini dari kami ya untuk set kelas pasti kali ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan sobat-sobat Genpes atau Bapak Ibu semuanya di edukasi pasar modal syariah ya di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih. Mungkin ini dari kami ya. Mudah-mudahan apa yang kita sharing di kali ini bermanfaat dan mungkin Bapak Ibu juga termotivasi untuk menjadi investor di pasar modal ataupun di Bursa Efek Indonesia. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.